Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rapli. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 14 terkait manajemen strategi, penerapan strategi, isu-isu manajemen dan operasi. Selanjutnya ada menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Hubungan antara kinerja, gaji dengan strategi tidak memiliki keterkaitan karena sistem penggajian dalam perusahaan telah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Tetapi dalam pemberian gaji, biasanya perusahaan memberikan kompensasi kepada setiap individu di dalamnya. Selanjutnya ada mengelola registrasi terhadap perubahan. Registrasi terhadap perubahan bisa muncul pada tingkatan manapun dari proses penerapan strategi. Terdapat 3 strategi yang biasanya digunakan. Yang pertama, strategi perubahan paksa, meliputi dikeluarkannya perintah dan kewajiban untuk menjalankan perintah. Yang kedua, strategi perubahan edukatif. Ini adalah strategi yang menyajikan informasi untuk meyakinkan orang atau perlunya perubahan. Yang ketiga ada strategi perubahan rasional. Strategi ini berusaha meyakinkan individu-individu bahwa perubahan itu perlu demi keuntungan atau kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya ada 4 langkah strategi perubahan rasional dari Jacques dan Ken. Karyawan diundang untuk berpartisipasi dalam proses perubahan dan detail-detail transisi. Partisipasi memungkinkan setiap orang untuk beropini, merasa menjadi bagian dari proses perubahan, dan mengidentifikasi kepentingan pribadi mereka dalam kaitannya dengan perubahan yang diusulkan. Poin B, motivasi atau insentif tertentu untuk perubahan diperlukan. Kepentingan sendiri atau pribadi dapat menjadi motivator yang terpenting. Poin C, komunikasi dibutuhkan sehingga orang dapat memahami tujuan atau maksud dari perubahan. Yang terakhir, memberi dan menerima umpan balik. Setiap orang suka mengetahui bagaimana keadaan dan seberapa besar kemajuan yang dicapai. Selanjutnya, mengelola lingkungan hidup. Isu-isu lingkungan hidup mencakup prinsip ozon, pemanasan global, berkurangnya luasan hutan hujan, kerusakan habitat hewan dikarenakan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Perusahaan-perusahaan kini dituntut untuk segera memasuki era revolusi industri hijau. Perusahaan yang mampu menciptakan dan mengembangkan produk ramah lingkungan akan diberikan label oleh berbagai sertifikasi mengelola lingkungan hidup. Di sampingnya ada 4 jenis strategi pengelolaan lingkungan. Yang pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin. Yang kedua, perencanaan yang lebih awal dan lebih cepat di dalam pengelolaan satu lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan dengan memperhitungkan dampak yang akan terjadi. Dan yang terakhir, pengelolaan lingkungan untuk perbaikan. Selanjutnya, menciptakan budaya yang dapat mendukung strategi perusahaan. Budaya perusahaan secara tidak langsung akan membangun komitmen untuk saling bekerja sama, memulai suatu variabel membentuk budaya. Pernyataan resmi filosofi akan berdiri dan lain-lain, mendesain ruang dan membangun, memberikan teladan, pengajaran dan pelatihan, kompensasi status dan sistem promosi. Kisah legenda, mitos serta kejadian penting diperhatikan, diukur dan oleh pemimpin, reaksi pemimpin terhadap peristiwa penting, bagaimana organisasi dirancang, sistem dan produser, organisasi dan kriteria yang digunakan untuk merekrut, menyeleksi dan lain-lain. Selanjutnya masalah-masalah produksi atau operasi. Keputusan-keputusan yang terkait dengan produksi mengenai ukuran pabrik, lokasi pabrik, desain pabrik, pilihan pelatihan, jenis pelatihan dan lain sebagainya dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya penerapan strategi. Yang terakhir ada masalah-masalah sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi. Yang pertama ada gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan dalam memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan.
Dan yang terakhir ada kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada akhir penerapan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.